Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Rahmat Selamat Suhendi, mahasiswa Teknik Industri Universitas Widyatama. Saat ini saya akan mencoba mempresentasikan membentuk positioning merek dan menghadapi persaingan. Saya kutip dari buku Philip Kotler, Kevin Landkeller, edisi 13, jilid 1. Yang pertama saya akan mencoba membahas tentang membentuk positioning merek. Semua strategi pemasaran dibuat berdasarkan secara segmentasi, penentuan sasaran atau targeting, dan positioning. Kita ketahui bahwa positioning adalah suatu tindakan merancang penawaran dan citra perusahaan agar mendapatkan tempat khusus dalam pikiran pasar sasaran itu sendiri. Dari tujuannya adalah kita bisa melihat menempatkan suatu merek dalam pikiran konsumen untuk memaksimalkan manfaat potensial bagi perusahaan. Kita bisa melihat dari hasilnya adalah terciptanya dengan sukses suatu proporsi nilai yang terfokus pada pelanggan. Satu alasan kuat mengapa pasar sasaran harus membeli produk bersangkutan. Dalam satu titik awal dalam mendefinisikan kerangka rujukan yang bersaing untuk suatu positioning merek adalah itu menentukan keanggotaan kategori atau kategori membership. Produk atau perangkat produk yang menjadi pesaing merek tertentu dan yang berfungsi sebagai pengganti. Menentukan secara tepat kerangka rujukan bersaing menuntut pemahaman perilaku konsumen dan perangkat pertimbangan yang digunakan konsumen dalam melakukan pilihan konsumen. Setelah kita menetapkan suatu kerangka referensi kompetitif untuk positioning dengan mendefinisikan pasar sasaran pelanggan dan sifat persaingan, maka kita dapat mendefinisikan asosiasi titik perbedaan atau point of difference atau POD yang bisa kita sebut POD, dan asosiasi titik paritas atau point of parity atau bisa kita katakan POP yang tepat. Bila kita melihat dari definisinya, titik perbedaan atau point of difference atau kita sebut POD itu adalah atribut atau manfaat yang secara kuat diasosiasikan konsumen dengan suatu merek, dinilai positif, dan diyakini tidak ditemukan kesamaannya pada merek pesaing. Titik kesamaan atau point of parity sebaliknya, yaitu asosiasi-asosiasi yang tidak harus unik untuk merek tetapi dapat dimiliki bersama dengan merek lain. Jenis asosiasi ini mempunyai dua bentuk dasar, yaitu kategori dan kompetitif. Titik kesamaan kategori asosiasi-asosiasi yang dipandang esensial oleh konsumen untuk suatu penawaran yang sah dan kredibel dalam kategori produk atau jasa tertentu. Titik kesamaan pesaing adalah asosiasi yang dirancang untuk menegasi titik perbedaan pesaing itu sendiri. Ada 3 cara utama untuk mengekspresikan keanggotaan kategori dari suatu merek. Yang pertama, mengumumkan manfaat kategori. Kedua, membandingkan dengan contoh. Ketiga, menggambar produk. Mengumumkan manfaat kategori itu untuk memastikan kepada konsumen bahwa sebuah merek akan disampaikan karena alasan fundamental untuk menggunakan kategori. Maka manfaat sering digunakan untuk mengumumkan keanggotaan kategori itu sendiri. Ciri yang kedua, membandingkan dengan contoh. Merek terkenal dan penting dalam sebuah kategori juga dapat membantu merek menspesifikasikan keanggotaan kategorinya. Lalu kemudian cara yang ketiga, mengandalkan penggunaan produk, itu penggambaran suatu produk yang mengikuti nama merek seringkali menjadi sarana singkat untuk mengekspresikan asal-usul kategori. Memilih POP dan POD
dari titik kesamaan digerakkan oleh kebutuhan dan keanggotaan kategori untuk menciptakan kategori POP dan kebutuhan menghilangkan POD. Pesaing untuk menciptakan POP secara kompetitif. Dalam memilih titik perbedaan, dua pertimbangan penting adalah konsumen menemukan POD yang diinginkan dan perusahaan memiliki kemampuan untuk menyampaikan produk berdasarkan titik perbedaan. Ada 3 keinginan utama konsumen akan titik perbedaan. Yang pertama, relevansi. Konsumen sasaran harus merasa bahwa POD itu penting dan relevan secara pribadi. Kedua, lain dari yang lain. Konsumen harus menemukan bahwa titik perbedaan itu memang lain daripada yang lain dan unggul. Ketiga, harus dapat dipercaya. Menciptakan POP, titik kesamaan, dan POD yaitu titik perbedaan. Salah satu kesulitan umum dalam menciptakan positioning merek yang kuat dan kompetitif adalah bahwa banyak atribut atau manfaat yang membentuk titik kesamaan dan titik perbedaan berkorelasi negatif. Misalnya, mungkin sulit untuk memposisikan merek sebagai merek yang murah dan pada saat yang sama menyatakan bahwa merek itu mempunyai kualitas tertinggi. Sajikan secara terpisah pendekatan yang mahal tetapi kadang-kadang efektif terhadap atribut atau manfaat yang berkorelasi negatif. Yaitu meluncurkan 2 kampanye pemasaran berbeda yang masing-masing menekankan pada atribut dan manfaat yang berbeda. Kemudian angkatlah ekuitas dari entitas lain. Merek meminjam atau menaikkan ekuitas dari selebritis terkenal dan disukai untuk meminjam kredibilitas terhadap manfaat yang berkorelasi negatif. Lalu kemudian definisikan kembali hubungan. Pendefinisian ulang dapat dilengkapi dengan memberikan konsumen perspektif berbeda dan mengemukakan bahwa merek bisa mengabaikan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Ada suatu strategi secara diferensiasi. Ini adalah suatu keunggulan kompetitif atau competitive advantage adalah kemampuan perusahaan untuk bekerja dalam satu atau lebih cara yang tidak dapat atau tidak akan disamai oleh pesaing. Diferensiasi tersebut bisa berupa diferensiasi produk, bisa berupa diferensiasi personil atau saluran, atau bisa juga citra. Siklus hidup suatu produk, strategi penetapan posisi dan diferensiasi perusahaan harus berubah karena produk, karena pasar, dan karena pesaing, yaitu berubah sepanjang siklus hidup produknya itu sendiri. Siklus produk tersebut umumnya dapat kita bagi 4 tahap. Yang pertama, pengenalan atau introduction, kedua growth, pertumbuhan, kemudian maturity atau kedewasaan, dan decline atau penurunan. Setiap tahap harus dilakukan strategi pemasaran yang berbeda-beda dan sesuai dengan tahapannya. Siklus hidup, gaya, mode, dan fad. Dari definisinya kita bisa artikan bahwa siklus hidup gaya merupakan jenis ekspresi dasar dan berbeda yang muncul dalam bidang usaha manusia. Siklus hidup gaya muncul di bidang perumahan, pakaian, maupun seni. Gaya itu pun dapat bertahan selama beberapa generasi dan menjadi tren yang datang dan akan pergi. Siklus hidup mode adalah gaya yang populer atau diterima pada waktu tertentu atau saat ini dalam bidang tertentu. Mode ini pun melalui beberapa tahap. Kita bisa sebutkan ada 4 tahap, yaitu kekhasan, kemudian tahap peniruan, kemudian tahap mode misal, dan tahap penurunan. Siklus hidup fad dapat kita definisikan yaitu mode yang cepat dilihat masyarakat.
diadopsi dengan antusiasme masyarakat secara besar, cepat mencapai puncak, dan menurun dengan sangat cepat. Siklus penerimaan mereka relatif lebih pendek dan cenderung hanya menarik pengikut secara terbatas yang mencari kesenangan atau ingin membedakan diri mereka sendiri dan dari orang lain. Tahapan strategi pemasaran itu tahapan perkenalan, tahapan growth, gitu ya, tahapan pertumbuhan, tahapan kedewasaan, dan tahapan penurunan. Dari melihat dari sini ada beberapa strategi yang bisa kita terapkan, strategi pemasaran yang kita kita jelaskan. Yang pertama, strategi pemasaran tahap perkenalan. Perusahaan yang berencana untuk memperkenalkan produk baru harus memutuskan kapan mereka akan memasuki pasar. Menjadi yang pertama di pasar dapat sangat menguntungkan, akan tetapi bisa beresiko dan juga kemungkinannya bisa lebih mahal. Sementara masuk belakangan dapat dibenarkan bila perusahaan mampu membawa suatu teknologi, mutu atau kekuatan merek yang lebih unggul. Kemudian strategi pemasaran yang kedua itu tahap pertumbuhan. Selama tahap pertumbuhan ini, perusahaan menggunakan beberapa strategi untuk mempertahankan pertumbuhan pasar yang sangat pesat selama mungkin. Yang pertama, perusahaan harus meningkatkan mutu produknya serta menambahkan fitur-fitur produk yang baru serta gaya yang lebih baik. Kemudian perusahaan juga bisa menambahkan model baru, yaitu produk-produk dengan berbagai ukuran, berbagai rasa, dan sebagainya yang melindungi produk utamanya. Lalu kemudian perusahaan juga harus memasuki segmen-segmen pasar baru. Jangan selalu ke pasar-pasar yang mungkin sudah pernah dilakukan. Lalu kemudian perusahaan harus meningkatkan cakupan distribusinya dan memasuki saluran distribusi baru. Tahapan yang berikutnya adalah tahapan kedewasaan. Modifikasi pasar, perusahaan dapat berusaha memperluas pasar untuk merek dewasanya dengan menghitung dua faktor yang membentuk volume penjualan. Lalu kemudian memodifikasi produk. Manajer juga dapat berusaha merangsang penjualan dengan memodifikasi karakteristik produk melalui perbaikan kualitas, perbaikan fitur, atau perbaikan gaya. Tahap berikutnya adalah tahap penurunan. Terdapat 5 strategi dalam tahap penurunan. Bisa kita sebutkan, yang pertama, meningkatkan investasi perusahaan. Ini untuk mendominasi atau untuk memperkuat posisi pesaingnya. Berikutnya adalah yang kedua, mempertahankan level investasi perusahaan sampai ketidakpastian tentang industri itu terselesaikan. Ketiga, menuai investasi perusahaan untuk memulihkan kas secepatnya. Lalu kemudian strategi terakhir yaitu melepaskan bisnis itu secepatnya dengan menjual asetnya dengan cara yang paling menguntungkan. Dari kritik konsep siklus hidup produk sangat membantu menginterpretasikan dinamika produk dan pasar. Ia dapat juga digunakan untuk perencanaan pengendalian, walaupun sebagai alat peramalan kurang bermanfaat. Pada dasarnya, siklus hidup produk tidak sama seperti siklus hidup suatu organisme yang cenderung tetap. Para pemasar jarang mengetahui di tahap apa produk tertentu berada. Siklus hidup produk merupakan variabel dependen yang ditentukan oleh tindakan pemasaran. Siklus hidup
siklus hidup produk bukanlah variabel independen yang menjadi dasar pengadaptasian produk pemasaran perusahaan. Bab berikutnya yang akan saya terangkan yaitu menghadapi persaingan. Persaingan pasar untuk merencanakan dan mengimplementasikan secara efektif strategis positioning merek terbaik, perusahaan harus memberikan banyak perhatian kepada pesaing mereka. Michael Porter mengidentifikasikan 5 kekuatan yang menentukan daya tarik jangka panjang intrinsik sebuah pasar atau segmen pasar. Yang pertama, pesaing industri, kedua, pendatang baru secara potensial, kemudian ada pengganti, kemudian ada juga pembelinya dan pemasok. Mengidentifikasi pesaing. Bila kita melihat dari definisi pesaing itu sendiri adalah perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan yang sama. Persaingan dapat dilihat dari sudut pandang pertama, industri. Bila dilihat dari sudut pandang industri, suatu kelompok perusahaan yang menawarkan produk atau kelas produk yang merupakan pengganti erat satu sama lain. Bila kita melihat dari sudut pandang pasar, perusahaan yang berusaha memenuhi kebutuhan pelanggan yang sama. Kalau persaingan pasar itu bisa melihat dari sisi pesaing secara aktual, atau bisa pesaing secara potensial. Untuk menganalisis pesaing, perusahaan perlu menentukan strategi, tujuannya, kekuatan dan kelemahan. Terus kemudian perusahaan tidak boleh menghabiskan seluruh waktu berfokus pada pesaing, melainkan berfokus pada pelanggan. Dari strategi kita melihat suatu kelompok strategi. Kelompok perusahaan yang mengikuti strategi yang sama dalam pasar sasaran tertentu. Lalu kemudian dari tujuan itu memaksimalkan laba. Itu bisa jangka pendek, bisa juga jangka panjang. Beberapa bauran tujuan dari menganalisis pesaing ini pun melihat dari profitabilitas pangsa pasarnya, kemudian arus kasnya, kemudian teknologinya, serta bagaimana layanannya. Untuk melihat dari kekuatan dan kelemahannya, kita melihat dari pangsa pasar, bangsa pikiran, dan pangsa hatinya. Untuk memilih pesaing, kita melihat juga kuat melawan lemah gitu ya, dekat melawan jauh, itu kemudian baik melawan buruk gitu ya. Memilih pelanggan sebagai bagian analisis persaingan, perusahaan harus mengevaluasi basis pelanggannya dan memikirkan pelanggan mana yang rela mereka lepas dan mana yang ingin dipertahankan. Salah satu cara untuk membagi basis pelanggan adalah berdasarkan apakah pelanggan itu berharga atau rentan. Menciptakan gizi yang terdiri dari 4 segmen tadi. Setiap segmen menyarankan kegiatan kompetitif yang berbeda. Strategi kompetitif pemimpin pasar yaitu tindakan agar tetap menjadi pemimpin pasar harus memperluas total permintaan pasar, bisa kita menciptakan pelanggan baru dan bisa lebih banyak pengguna. Kemudian melindungi pangsa pasar itu sendiri. Lalu kemudian pemimpin pasar harus meningkatkan pangsa pasarnya. Strategi penantang pasar dari mendefinisikan suatu tujuan strategis secara lawan, menyerang pemimpin pasar, menyerang perusahaan seukuran, dan menyerang perusahaan yang lebih kecil. Strategi penantang pasar pun kita harus memilih strategi secara serangan secara umum. Misal bisa serangan frontal, serangan sisi,
serangan pengintaran, serangan bypass, kemudian serangan gerilya. Ada 5 serangan umum. Memilih strategi serangan spesifik itu penentang harus melampaui 5 strategi luas ini dan mengembangkan strategi yang lebih spesifik. Strategi pengikut pasar itu melihat dari pemalsu, pengklon, peniru, pengadopsi. Pemalsu itu meniru produk dan kemasan pemimpin dan menjualnya di pasar gelap atau melalui penyalur yang tidak memiliki reputasi. Pengklon itu mengemulasi produk, kemudian nama, kemasan pemimpin dengan sedikit variasi. Peniru meniru beberapa hal dari pemimpin tetapi mempertahankan diferensi berdasarkan kemasan, kemudian iklan, kemudian harga, serta lokasi. Pengadopsi itu mengambil suatu produk pemimpin dan mengadaptasinya atau memperbaikinya. Pengadopsi dapat memilih untuk menjual di pasar yang berbeda, tetapi seringkali pengadopsi tumbuh menjadi penantang masa depan. Saat ini kita coba strategi penceruk pasar. Penceruk mencapai margin yang tinggi dengan pencerukan yang cerdas. Tugasnya yaitu menciptakan ceruk, memperluas ceruk, dan melindunginya. Adapun risiko penceruk, yang pertama ceruk pasar mengering, yang kedua ceruk pasar dapat diserang. Demikian yang bisa saya sampaikan penjelasan pada saat ini. Like dan subscribe serta komen silakan di bagian komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.